Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Silakan pimpin doa, Randi. Siap, Drak. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak 94? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Bapak memulai materi kita hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalis kalian kepada negara kita Indonesia, coba kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Terima kasih atas semangatnya pagi ini anak-anak. Sebelum Bapak memulai materi pelajaran, Bapak akan mengecek absensi kalian terlebih dahulu. Ariel Anugrah, Asi Atina Atin, Hadir. Dewi Elia, Hadir. Duma Alfarizi, Hadir. Elva Nur Hotima, Jaki Hoirul Mutaman, Hadir. M. Ajis Dwi Anggara, Hadir. M. Ilham Nugraha, Hadir. M. Rizky Ramadan, Hadir. Melisa Renata, Hadir. Messi Ayuningsih, Hadir. Meila Dwi Sati, Hadir. Randi, Hadir. Rinaldi Aji Pratama, Rizka Rahmawati, Rizky Ramanda, Rifa Sawalia, Hadir. Satria Dwi Pratama, Hadir. Selsi Samintia, Hadir. Suwani, Hadir. Wahyu Irpandani, Hadir. Andi Karera, Selin, Rama. Berarti hari ini kita tidak ada yang absensi, tidak hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Bapak memulai materi pelajaran pada pagi ini, Bapak akan mengulas kembali materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat tentang apa kita materi minggu yang lalu, anak-anak? Silakan Rani. Materi pengertian cerpen dan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen. Materi tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen. Oke, kalian masih ingat? Sekarang Bapak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu pengertian cerpen? Saya Pak. Silakan Ajis. Cerpen adalah salah satu jenis pora yang ceritanya bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Iya, cerpen yaitu cerita yang bersifat fiktif atau bukan kejadian yang nyata. Karena Randi dan Ajis masih ingat materi minggu yang lalu,
Kita berikan aplaus atau tepuk tangan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk materi baru tapi masih berhubungan dengan cerpen materi minggu yang lalu. Adapun materi hari ini yaitu tentang struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Silakan buka buku paket kalian di halaman 62 dan buku LKS kalian di halaman 35. Ke materi baru tapi masih mengenai cerpen. Adapun materi hari ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan yang ada di cerpen yang kalian baca dan kalian dengar. Sekarang kalian bisa lihat tayangan di depan. Cerita pendek. Di sini Bapak mengambil dari KD 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Adapun indikator pencapaian kompetensi menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca, kemudian menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan dengan materi ini kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen yang kalian baca atau kalian dengar. Paham anak-anak? Di sini ada macam-macam contoh jenis cerpen yang Bapak ambil. Bapak yakin kalian suka membaca cerpen. Ada 3 contoh cerpen yang Bapak ambil. Oke, Bapak lanjut. Tadi Bapak sudah bilang di awal materi struktur teks cerita pendek. Ada 4 struktur teks yang ada di dalam cerpen. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Keempat struktur itu ada di dalam teks cerpen. Sekarang Bapak tanya dulu sebelum Bapak lanjut. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu orientasi? Sepengetahuan kalian, silakan. Ada yang sudah tahu apa itu orientasi sebelum Bapak lanjut? Silakan Randi. Awalan sebuah cerita. Awalan sebuah cerita. Menurut Randi, orientasi adalah awalan sebuah cerita yang pastinya yang ada di dalam cerpen. Yang lain? Silakan lagi. Orientasi itu pengenalan tokoh dalam satu cerita. Oke, orientasi menurut Ajis pengenalan tokoh di dalam sebuah cerita. Yang lain silakan. Andini mungkin. Ini adalah pengenalan yang ada di dalam dunia cerpen, baik tokoh, alur maupun latar. Pengenalan yang ada di dalam sebuah cerpen, baik itu tokoh, alur maupun latar. Oke. Sekarang komplikasi. Ada yang tahu apa itu komplikasi? Silakan Selsi. Komplikasi adalah munculnya masalah dalam cerita tersebut. Munculnya masalah dalam cerita tersebut. Munculnya masalah dalam cerita tersebut. Yang lain mungkin ada pendapat lain? Andini silakan. Awal akan timbulnya masalah dalam tokoh cerpen. Oke, hampir sama pendapatnya dengan Selsi. Awal akan timbulnya masalah dalam cerita cerpen. Yang lain, ada pendapat lain sebelum Bapak lanjut? Tidak. Siap, tidak ada. Baik, sekarang resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Selsi? Timbullah solusi-solusi dalam konflik yang dikomplikasi itu, Pak. Timbullah solusi-solusi dalam konflik atau dalam masalah di dalam cerpen tadi. Timbullah solusi. Timbullah solusi. Solusi itu apa, Nak? Pemecahan masalah atau jalan keluar dari setiap permasalahan. Oke, Bapak lanjut ya. Yang unsur terakhir adalah koda. Coba anak-anak yang lain, Bapak
pengen mendengar pendapatnya? Silakan. Anak-anak yang lain. Apa? Silakan Aji. Kesimpulan dari sebuah cerita pendek. Kesimpulan dari sebuah cerita pendek. Menurut Ajis, koda itu kesimpulan dari sebuah cerita pendek. Yang lain? Koda? Apa ini? Bagian dari akhir sebuah cerita, baik itu nanti akhirnya bisa merupakan cerita sedih atau bisa merupakan cerita senang. Jadi, sekarang kita lihat dari pendapat teman-teman kalian tadi. Orientasi adalah merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan tokoh, sifat tokoh, tempat peristiwa maupun suasana dan alur cerita. Contohnya gini nah, di dalam teks cerpen awalnya pasti itu mengenalkan siapa saja tokohnya, kemudian latar cerpen tersebut, kemudian itulah yang namanya orientasi. Kalau tokoh tahu kalian apa itu tokoh? Pemeran atau pemain di dalam cerita atau cerpen. Kalau sifat tokoh, watak tokoh atau watak pemain tadi. Kemudian latar apa menurut kalian? Tempat apa? Tempat terjadinya cerita tersebut. Alur apa alur? Jalan cerita. Sudah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada contoh orientasi. Silakan kalian baca. Atau gini, Bapak minta tolong Marpino baca nak ke depan. Contoh dari orientasi. Suaranya agak keras ya Marpino. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Semara. Bapak yang memberiku nama Semara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walau ia terkadang suka marah. Oke, terima kasih Marpino. Silakan duduk kembali. Tadi teman kalian sudah membacakan salah satu contoh orientasi, arah. Sekarang kalian tadi sudah tahu pengertian orientasi. Menurut kalian, di dalam sepenggal cerita ini, orientasinya berfokus pada apa nak? Pada keluarga. Tadi kan kata kalian orientasi itu pengenalan tokoh, latar maupun alur yang ada di dalam cerpen. Nah, tadi kan sudah dibaca oleh si Marpino. Menurut kalian orientasi ini berfokus pada apa yang sepengetahuan kalian? Pengenalan tokoh. Oke, siapa tokoh yang dikenalkan? Kita lihat. Iya. Di sini tokoh yang dikenalkan adalah Ara. Nah, tokoh yang dikenalkan dalam cerita pendek tersebut adalah Ara. Oke, kita lanjut. Komplikasi. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Maksudnya setelah orientasi tadi, struktur yang kedua tadi apa nak? Komplikasi. Mulai ada timbulnya masalah. Kita lanjut. Coba si Elva, baca. Suaranya keras kan, biar semuanya terdengar. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan suka berkelompok. Yang lain tolong disimak. Menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami hasil biaya selanjutnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa. Di rumah peninggalan kakek, rumah
Terima kasih Apa, silakan duduk kembali. Sudah kalian simak, sudah kalian dengar? Pembacaan salah satu komplikasi yang dibacakan Elpa. Komplikasi tadi itu apa nak? Masalah yang akan mulai timbul. Oke, sekarang Bapak tanya. Menurut kalian, masalah apa yang kira-kira ada di dalam komplikasi ini? Masalah apa yang ada di dalam komplikasi ini? Apa nak? Rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Oke. Itu salah satu masalah yang akan mulai timbul. Kita lihat. Persoalan apakah yang disampaikan pada bagian komplikasi tersebut? Menurut Randi tadi, rekan kerja bapaknya siapa nak? Bapaknya Ara mengkhianati bapaknya Ara tersebut. Kita lihat. Rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Betul tidak yang dijawab Randi? Betul. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Struktur cerpen yang ketiga. Apa nak? Resolusi. Resolusi. Apa itu tadi resolusi? Jalan keluar dari setiap masalah atau konflik. Contoh resolusi. Contoh resolusi. Coba Satria ke depan. Baca. Contoh resolusi. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari, Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kami seperti dulu. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Oke, terima kasih Satria. Silakan duduk kembali. Sebelum resolusi tadi ada yang namanya komplikasi. Komplikasi tadi kan rekan kerjanya Bapak Ara tadi mengkhianati bapaknya si Ara. Di sini resolusi. Kata kalian resolusi tadi pemecahan masalah. Ada tidak yang terdapat di dalam resolusi ini pemecahan masalah? Ada? Coba kita lihat. Ada menurut kalian? Ada. Apa resolusinya? Bapak Ara akhirnya memulai lagi usahanya. Kemudian Dan perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. iya, itu contoh resolusi tadi. Setelah Bapak Ara tadi dihianati oleh rekan kerjanya, dia mencari resolusi untuk memecahkan masalahnya, yaitu dengan cara Bapak Ara tersebut memulai lagi usahanya. Itu contoh resolusi bukan? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Struktur teks yang terakhir. Koda. Coba si Mela baca. Koda. Koda merupakan bagian akhir karangan atau cerita. Bagian akhir cerita bisa berupa sedih ataupun senang. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mela. Koda tadi apa nak? Merupakan bagian akhir dari sebuah cerita pendek. Bagian akhir tadi sudah Bapak bilang pada awal tadi, bisa dia bahagia, bisa dia sedih. Sekarang kita lihat koda dari cerpen ini tadi. Contoh koda, berkat kegigihan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat, dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Oke, sekarang Bapak tanya. Suwandi, menurut Suwandi, akhir dari cerita koda ini tadi, cerita cerpen mengenai bapaknya si Ara ini tadi, bahagia atau sedih? Bahagia. Pendapat dengan Suwandi, bahagia? Ya, akhir dari cerita koda ini tadi adalah bahagia. Dari sini ada pertanyaan tidak? Sebelum Bapak melanjut ke
Yakin? Yakin. Oke. Ke kaidah kebahasaan teks cerpen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak ulas di awal tadi. Kaidah kebahasaan teks cerpen. Di dalam cerpen ada 4 kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Maksudnya, kata yang menerangkan penggantian subjek dalam cerita pendek. Penggunaan kata ganti orang ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata ganti orang pertama, saya, aku, daku. Tunggal. Tunggal itu maksudnya apa, nak? Iya, untuk menyebut diri sendiri. Kemudian kita, kami. Di sini jamak. Jamak itu maksudnya apa, nak? Banyak. Untuk menyebutkan orang banyak. Itu kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti orang kedua. Kamu, Anda, kau. Tunggal. Itu menyebutkan hanya satu orang. Sekarang begini. Bapak ambil contoh misalnya. Anda pagi ini sudah sarapan belum? Anda pagi ini sudah sarapan belum? Menurut kalian itu termasuk kata ganti orang yang berapa? Kedua. Tunggal atau jamak? Tunggal. Oke, sekarang Bapak lanjut. Kalian di sini termasuk tunggal atau jamak? Bapak ambil contoh. Kalian semua pagi ini Bapak lihat sangat bersemangat sekali mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Maksud dari kalian tadi itu apa, nak? Kalian berarti semua. Kata ganti orang pertama untuk jamak. Oke, kita lanjut. Kata ganti orang ketiga. Dia, beliau, tunggal. Kemudian mereka jamak. Contohnya gini. Beliau sudah pergi ke kota 2 hari yang lalu. Beliau sudah pergi ke kota 2 hari yang lalu. Itu kata ganti orang berapa, nak? Ketiga. Paham? Untuk kata ganti orang? Paham. Sekarang kita lanjut aspek yang kedua. Penggunaan penanda menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu. Kalimat yang di dalamnya terdapat keterangan waktu sebagai penunjuk waktu terjadinya sebuah aktivitas, kegiatan dan peristiwa tertentu. Contoh kaidah yang menandakan keterangan waktu: besok, tadi, jam, bulan, tahun, peristiwa dan sebagainya. Kemudian kata depan, sebelum, setelah, ketika dan sebagainya. Sekarang Bapak ambil contoh. Sebelum kami memulai pelajaran pada hari ini, biasanya kami melakukan doa terlebih dahulu. Sebelum kami memulai pelajaran pada hari ini, biasanya kami melakukan doa terlebih dahulu. Menurut kalian, ada tidak di situ yang menunjukkan kata keterangan waktu dan kata depan? Ada? Yakin ada? Yakin? Dewi, yang mana yang menunjukkan kata keterangan waktu? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kami melakukan doa terlebih dahulu. Yang mana kata keterangan waktu? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kami melakukan doa terlebih dahulu. Kata keterangan waktunya mana? Hah? Apa, nak? Jam. Jam. Menurut asing, betul tidak jam? Salah. Yang betul apa, nak? Iya, hari ini. Kan keterangan waktu hari ini, Bapak tidak menyebutkan jam. Nampaknya Dewi kurang fokus ya. Oke, sekarang Bapak tanya lagi. Kata depan, ada tidak tadi dari kalimat yang Bapak contohkan kata depannya? Ada. Yang mana? Sebelum. Paham ya? Kita lanjut. Penggunaan kata khusus. Kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu. Contohnya, kata umum melihat.
Kemudian kata khusus menengok, melirik, memandang, menyaksikan. Kenapa melihat itu masih termasuk kata umum? Melihat. Saya tahu kenapa melihat itu masih termasuk kata umum. Karena Bapak tanya, menengok, melirik, memandang, menyaksikan ini menurut kalian sama tidak? Beda. Menengok, melirik, memandang, menyaksikan itu beda. Tapi kesemua ini itu termasuk melihat tidak? Contoh Bapak, misalnya Bapak melirik kalian, itu melihat tidak? Iya. Jadi kata umumnya melihat, kata khususnya menengok, melirik, memandang, menyaksikan. Kalau kita melirik biasanya kita melihatnya secara utuh atau curi-curi pandang. Curi-curi pandang itu melirik. Kalau kita menyaksikan, biasanya kita melihat secara utuh tidak? Secara utuh. Lanjut. Aspek kebahasaan yang terakhir, penggunaan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas adalah ucapan penyampaian pesan menggunakan kiasan. Bahasa majas menunjukkan makna yang tidak sebenarnya atau bahasa imajinatif. Contohnya di sini Bapak ambil salah satu contoh majas yaitu metafora. Metafora adalah merupakan majas yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang kiasan singkat tanpa konjungsi. Konjungsi apa nak? Kata ya, majas metafora misalnya bunga desa, buaya darat, jantung hati, kambing hitam, dan sebagainya. Contohnya, Eko selalu saja mencari kambing hitam dari masalah yang ia hadapi. Eko selalu saja mencari kambing hitam dari masalah yang ia hadapi. Maksudnya apa nak kambing hitam di dalam contoh kalimat ini nak? Kambing hitam. Maksudnya apa? Iya, bagus kata Suwandi. Kasih aplaus dulu. Pengertian kambing hitam di sini bukannya kambing yang berwarna hitam. Eko ini selalu membuat masalah, tapi dia selalu menuduh atau melimpahkan ke orang lain. Itu maksudnya kambing hitam. Sekarang ini, buaya darat. Kalau pengertian sebenarnya buaya daratnya apa? Buaya yang ada di darat. Nah, kalau pengertian di majas metafora, buaya darat itu apa? Apa buaya darat? Playboy. Sudah tahu kalian playboy? Buaya darat itu adalah laki-laki yang suka mempermainkan perempuan atau wanita. Jangan mau berteman dengan buaya darat, ya, khusus anak perempuan. Dari penjelasan Bapak ini tadi, ada pertanyaan atau ada yang belum paham? Siap, paham? Paham siap? Oke, sekarang Bapak tanya lagi. Coba Bapak minta dari kalian memberikan salah satu contoh yang menggunakan majas metafora. Siapa? Randi, silakan. Terserah, mau ambil bunga desa, buaya darat, jantung hati, kambing hitam, atau ada contoh lain di luar yang Bapak buat. Misalnya meja hijau, adu domba. Silakan. Ini kan Bapak hanya membuat sebagian contoh saja. Mungkin Randi ada contoh lain selain dari sini, silakan. Ramanda berkepala batu. Apa nak? Ramanda berkepala batu. Ramanda berkepala batu. Ramanda berkepala batu. Itu menurut pendapat Randi. Ramanda berkepala batu. Benar tidak? Benar. Benar? Ramanda berkepala batu, benar? Salah. Itu bukan majas metafora. Itu makna kiasan. Atau makna konotasi. Itu bukan majas metafora. Ramanda berkepala batu. Sekarang ini nak, masuk dari majas metafora ini, di contoh bunga desa ini ada dua makna.
Bunga desa. Maksud dari bunga desa itu apa? Perempuan yang paling cantik di desa tersebut. Maksud yang kedua, ada tidak bunga di desa tersebut? Pasti ada. Nah, kalau kepala batu maksudnya keras kepala. Ada tidak orang yang berkepala batu betul? Tidak ada. Itu makna kiasan. Tapi terima kasih Randi buat pendapatnya. Yang lain silakan. Kalau ada yang bisa memberikan contoh salah satu kalimat dari majas metafora, boleh kalian ambil dari contoh yang Bapak buat atau kalian ada contoh sendiri. Misalnya tadi meja hijau, adu domba, atau apa selain itu. Silakan. Coba Selin. Gulung tikar. Oke, betul. Buat contoh kalimatnya. Selin menyatakan gulung tikar termasuk majas metafora. Oke, betul sekali. Buat contoh kalimatnya. Bapak itu sedang menggulung tikar. Bapak itu sedang menggulung tikar. Bapak itu sedang menggulung tikar. Betul tidak? Betul tidak? Salah, kurang tepat. Gulung tikarnya betul, kalimatnya yang salah. Bapak itu sedang menggulung tikar. Berarti memang Bapak itu sedang menggulung Tikar. majasnya betul, contoh majasnya gulung tikar, tapi kalimatnya salah. Siapa yang bisa? Silakan Randi. Perusahaan tersebut belum tikar. Iya, perusahaan tersebut gulung tikar. Maksudnya apa gulung tikar? Majas metaforanya betul Selin, tapi kalimatnya kurang ke paham? Paham. Yakin paham? Yakin. Oke. Mengenai materi ini ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan? Siap, tidak ada. Oke, baiklah. Itulah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan selanjutnya agar Bapak tahu sampai di mana kalian dapat menangkap materi hari ini, Bapak akan membagikan lembar kerja buat kalian, tapi secara per kelompok. Kelompoknya kemarin yang sudah Bapak bagikan sama seperti kelompok yang lalu. Silakan kalian gabung ke kelompoknya masing-masing. Anak, sekarang Bapak akan memberikan lembaran kerja buat kalian menganalisis struktur yang ada di dalam cerpen. Setelah kalian analisis, nanti silakan kalian mempresentasikannya tiap kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok terakhir kelompok 5. Silakan kalian baca terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan perintahnya yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu sebelum mengisi apa perintah dari lembar kerja tersebut. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang Bapak minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Silakan kelompok yang ingin mempresentasikannya terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita pendek anak bermalasan. Yang lain tolong simak pendapat kelompok
tempat ini ya. Menurut kelompok 4, hari paragraf 1, Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan. Malah beraktivitas ada yang hanya ingin rebahan di rumah menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas. Dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai rebahan di rumah. Dan parahnya Banu akan selalu merasa kurang dengan liburnya. Menurut kelompok 4 itu adalah bagian dari orientasi. Dan paragraf berikutnya, Banu bangun sudah siang. Nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Bu, Banu masih capek. Banu bolos seharian. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal. Jangan menyepelekan menuntut ilmu. Jawab ibunya menyanggah. Sehari saja Bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Itu adalah menurut kelompok 4 itu bagian dari resolusi. Dan paragraf berikutnya, Nas, sekarang coba kamu buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu. Namun tidak ada orang tua yang akan membiayai mereka bersekolah. Jelas ibunya mereka masih di dalam mobil. Paragraf ini menurut kesimpulan dari kelompok 4, paragraf ini adalah dari bagian komunikasi. Untuk bagian kodanya terdapat dalam paragraf terakhir. Yang ini dengan kejadian itu Banu tersadar dan mau berangkat sekolah walau terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, aku bersyukur masih punya visi yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu. Itu adalah bagian dari struktur koda. Terima kasih telah mendengarkan kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 4 tersebut? Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, presentasi dari Ajis agak kurang salah. Agak kurang tepat. Iya, agak kurang benar. Menurut kelompok 3, bagaimana tepatnya? Tadi kan menurut kelompok 4, bagian struktur resolusi yaitu bangun sudah siang. Nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Bu, Banu masih capek. Banu bolos sehari ya. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu. Bayaran sekolahmu mahal. Jangan menyepelekan menuntut ilmu. Jawab ibunya sambil menyanggah. Sehari saja Bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Menurut kelompok 3, bagian ini yaitu bagian komunikasi, bukan resolusi. Yang resolusi yaitu paragraf ketiga yang berisi, nah sekarang coba kamu buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu, namun tidak ada orang tua yang akan membiayai mereka bersekolah. Jelas ibunya mereka masih di dalam mobil. Sekian menanggapi hasil tanggapan kami dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok lain mungkin ada yang sependapat dengan kelompok 3 atau sependapat dengan kelompok 4, atau menurut kalian dari kelompok 3 dan kelompok 4 ini mana yang lebih tepat? Kelompok 1 mana yang lebih tepat? Kelompok 4 yang lebih tepat. Kelompoknya si Haji. Kelompok Selsi. Kelompok 3. Kelompok 2 mana yang lebih tepat? Kelompok 3. Kelompok 5 menurut kalian mana yang lebih tepat? Iya, yang lebih tepat adalah kelompok 3. Yang dibahas kelompok 4 tadi itu terbalik atau tertukar. Yang namanya struktur tidak boleh dibolak-balik. Dia harus sistematis. Paham anak-anak? Terima kasih anak-anak. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini. Sekarang silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum Bapak mengakhiri materi kita pada hari ini,
Bapak ingin kalian dapat menyimpulkan atau kita mengadakan refleksi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Rizky, silakan Rizky. Silakan ke depan Rizky. Atau berdiri di situ saja. Teks untuk pelajaran hari ini pemahaman struktur teks cerpen yang melewati orientasi, komunikasi, solusi, koda. Baiklah, menurut Rizky kesimpulan materi hari ini di dalam struktur teks cerpen itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Tadi Bapak menjelaskan ada dua tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran tentang struktur teks cerpen. Ada lagi yang satunya mengenai aspek kebahasaan yang ada di dalam teks. Coba, siapa yang ingin menyimpulkan dari materi tersebut? Silakan Shelly. Menurut saya, kesimpulan kita pada hari ini tentang kaidah kebahasaan. Dalam cerpen terdapat 4 kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. 2. Penanda keterangan waktu. 3. Penggunaan kata khusus. 4. Penggunaan gaya bahasa atau majas. Oke. Kesimpulan yang sudah dibilang sama si Selin dari aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen itu juga ada 4. Yang pertama kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian yang kedua kata penanda waktu. Yang ketiga kata umum dan kata khusus. Yang terakhir yaitu gaya bahasa atau majas. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai cerpen dengan materi membuat cerpen. Jadi untuk materi yang akan datang, Bapak harapkan kalian bisa membuat cerita pendek. Itu tadi yang namanya cerpen tadi, cerita tersebut bukan kisah nyata. Ya, berarti cerita tersebut adalah fiksi. Demikianlah materi kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.